Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah mahasiswa yang saya cintai, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan tentunya diberikan semangat untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan tentang siklus akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa siklus akuntansi ini merupakan suatu siklus yang terjadi yang secara terus-menerus tentang proses dari akuntansi. Jadi siklus akuntansi diawali dengan adanya yang namanya bukti transaksi. Jadi ketika misalnya saudara belanja atau membeli sesuatu barang ke Alfamart atau ke Indomaret, Anda tentunya mendapatkan bukti transaksi atas pembelian yang Anda lakukan. Kemudian Anda membeli sesuatu di toko, misalnya beli buku, beli pena, ada bukti yang Anda terima terhadap pembelian dimaksud. Itu yang saya maksudkan dengan bukti transaksi. Jadi bukti transaksi ini ada berupa kas register, ada berupa nota pembelian, ada berupa faktur untuk tagihan pembelian secara kredit. Banyak lagi yang lainnya. Nah, pada saat bukti tersebut sudah didapatkan, ini akan dibuat di dalam catatan jurnal umum. Jurnal umum itu adalah catatan pertama atau catatan harian pertama yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencatat transaksi yang terjadi. Transaksi yang dicatat di sini adalah transaksi yang menyangkut tentang perubahan harta, hutang, dan modal perusahaan. Jadi kalau misalnya transaksi tersebut tidak terkait dengan adanya perubahan harta, hutang, dan modal perusahaan, itu tidak usah dicatat di dalam akuntansi karena dia tidak berpengaruh terhadap pembukuan suatu perusahaan. Contoh yang pertama, selama bulan September 2019 terjadi pada perusahaan Eni Bestari sebagai berikut. 1 September diinvestasikan oleh Parman Hermanto uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Nah, pada saat investasi ini diterima, diakui oleh perusahaan itu sebagai kas 10 juta. Dari mana sumber kas? Kas ini berasal dari modal yang disetorkan oleh Tuan Parman sebesar 10 juta rupiah. Nah, dari sudut perusahaan mendapatkan kas sebesar 10 juta rupiah itu dicatat di sisi debit. Sementara asal harta atau kas ini berasal dari pemilik atau setoran awal itu dicatat sebagai modal sebesar 10 juta rupiah. Kemudian dibeli peralatan seharga 2 juta rupiah secara tunai. Nah, sama saja pada saat kita melakukan transaksi sehari-hari di dalam akuntansi. Pada saat terjadinya pembelian sesuatu, berarti kan logikanya kita mendapatkan sesuatu. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu diperlukan proses pembayaran. Atau kalau tidak dilakukan secara tunai, ini bisa dilakukan secara kredit. Nah, untuk soal sekarang kita dilakukan secara tunai pembeliannya. Dibeli peralatan seharga 2 juta secara tunai. Berarti perusahaan dapat peralatan, namun dia membayar dengan sejumlah uang kas. Dicatat di dalam jurnal umum, peralatan di debit sebesar 2 juta, sementara kas di kredit sebesar 2 juta. Baik, kita lanjutkan kembali. Diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta.
baru diterima sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Atas usaha yang dilakukannya, perusahaan jasa ini mendapatkan pendapatan. Pendapatan dalam kasus ini diterima sebesar 15 juta. Baru diterima sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Berarti terhadap pendapatan ini yang bisa diakui sebagai kas itu baru 10 juta rupiah. Nah, sisanya ini adalah tagihan kepada pelanggan yang belum dibayarkan ini 5 juta. Berarti kas didebit 10 juta, piutang didebit sebesar 5 juta, dan pendapatan jasa dikredit 15 juta. Di dalam akuntansi ini ada dua prinsip yang diakui, yaitu sebagai kas basic dan diakui sebagai piutang. Jadi pada saat pekerjaan itu sudah selesai dilaksanakan, pihak perusahaan dapat mengakui sebagai pendapatan walaupun belum dibayarkan. Jadi pada saat pekerjaan itu selesai, walaupun belum dibayar, dia sudah dapat mengakui sebagai pendapatan. Makanya timbul yang namanya piutang. Selanjutnya, dibayar beban iklan sebesar 200.000. Berarti ini ada beban yang dikeluarkan sehubungan dengan operasional perusahaan. Beban iklan sebesar 200.000, kemudian didebit 200.000, kemudian kas dikredit sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya, dibayar beban gaji sebesar 500.000 rupiah. Berarti timbul beban gaji sebesar 500.000 rupiah didebit dan kas dikredit sebesar 500.000 rupiah. Diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Di dalam akuntansi, pengambilan pribadi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan itu harus tetap dicatat sebagai pengeluaran. Kenapa hal ini mesti dilakukan? Karena tujuan dari adanya tujuan dari adanya proses pencatatan ini untuk memberikan gambaran nantinya apakah usaha yang sedang dijalani oleh seseorang itu menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jadi sehingga ketika penarikan uang yang dilakukan oleh pemilik itu sebagai untuk kepentingannya pribadi itu harus dicatat di dalam sanksi. Dalam hal ini dicatat penarikan pribadi sebesar 1 juta prive, kemudian dikredit sebesar 1 juta rupiah. Diperoleh pinjaman senilai 5 juta rupiah. Jadi di dalam menjalankan suatu usaha, perusahaan bisa saja melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Jadi harta itu asalnya bisa dari pemilik modal dalam hal ini namanya modal, kemudian pinjaman kepada pihak ketiga itu akunnya adalah hutang. Oh ya, catatan bagi Anda untuk Anda pelajari apa saja akun-akun yang terkait dengan akuntansi. Itu bisa dibaca ya, atau bisa Anda browsing untuk dilihat apa saja akun-akun yang terkait di sana. Nah, diperoleh pinjaman sebesar 5 juta, berarti perusahaan mendapatkan kas sebesar 5 juta. Dari mana asalnya kas? Dari hutang sebesar 5 juta. Sengaja ini transaksinya saya buat semudah mungkin dan untuk lebih
mudah untuk dipahami bagi mahasiswa sekalian. Nah, setelah dicatat ke dalam jurnal umum, ini proses selanjutnya, siklus akuntansi berikutnya yang akan kita jalankan adalah kita posting ke buku besar. Untuk sebelumnya kita lihat dulu ya, pencatatannya di jurnal umum bisa Anda buka tanggal 1, kemudian tanggal 5 ada kas pada modal di debit, modal kredit 10 juta. Untuk kolom referensi ini memang kita kosongkan dulu. Nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab nanti. Nah, ada lihat konsep dasar dari jurnal umum itu sama seperti yang pernah saya sampaikan pada persamaan dasar akuntansi, bahwa antara sisi debit dan sisi kredit ini mesti sama. Dia tidak boleh berbeda. Ini rasanya terkait ada pertanyaan pada saat itu. Kok kenapa mesti sama? Karena mereka memang menganut sistem seimbang, harus balance, harus sama. Bu, bagaimana Bu kalau beda? Kalau jumlahnya berbeda itu sudah bisa dipastikan salah. Jumlah sama pun itu belum tentu berarti benar. Jadi dibutuhkan ketelitian untuk proses pengerjaan di dalam akuntansi. Kas di debit sebesar 10 juta, modal di kredit sebesar 10 juta. Kas ini salah satu unsur di dalam neraca. Kas ini salah satu unsur di dalam aktiva. Aktiva ini bisa berupa aktiva lancar, bisa berupa aktiva tetap, dan bisa berupa aktiva tetap tidak berwujud lainnya. Apa saja yang masuk unsur-unsur ke dalam aktiva lancar? Yang masuk ke dalam unsur aktiva lancar itu adalah yang memiliki kedekatan dengan kas. Jadi yang memiliki, kalau bahasa dosen saya dulu, tingkat tingkat kekenyalannya mendekati kas. Apa itu? Contoh piutang. Piutang itu kalau misalnya kita melakukan penjualan tapi belum dibayar secara tunai, berarti terjadi penjualan kredit. Tingkat kedekatannya antara piutang dengan kas itu hanya satu langkah kan? Kalau pelanggan yang membeli tadi dibayar, dia langsung bisa berubah menjadi kas. Kemudian tingkatan yang berikutnya persediaan barang. Persediaan barang itu seperti kalau kita perhatikan pada saat Anda melakukan pembelian di pasar modern, di Alfamart atau di Indomaret, ada sejumlah barang yang dipajang. Ada sejumlah barang yang dipajang untuk diperjualbelikan. Itulah yang namanya persediaan barang. Kenapa saya selalu mencontohkan Indomaret ataupun Alfamart? Karena saya pikir kita semua pasti tahu tentang adanya pasar modern ini. Kalau saya cerita ke Los, mungkin mahasiswa semua Los Angeles, nanti ada yang komplain ke saya, Ibu saya nggak pernah ke pasar Bu, saya jadi tidak tahu apa yang Ibu bahas. Tapi kalau saya menceritakan tentang pasar modern, tentang Alfamart, Indomaret, di setiap lingkungan di Kabupaten Muara Enim ini rata-rata sudah berdiri Indomaret ataupun Alfamart. Nah, berikutnya beban iklan. Perusahaan di dalam menjalankan usahanya itu akan mendapatkan jasa, akan mendapatkan kontribusi atas apa yang dilakukan, itu pendapatan namanya. Nah, di dalam menjalankan usaha ini tidak serta-merta mereka hanya mendapatkan pendapatan. Ada sejumlah pengorbanan yang dilakukan, ada sejumlah biaya operasional yang dikeluarkan. Itu namanya beban. Beban dalam hal ini bisa jadi beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban asuransi,
beban penyusutan peralatan, beban penyusutan gedung, beban penyusutan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian lagi terkait dengan adanya penarikan pribadi, ini sudah saya katakan bahwa walaupun pemilik perusahaan pada saat dia mengambil untuk kepentingan pribadi itu harus dicatat. Kenapa tujuannya harus dicatat? Ya, perusahaan itu punya dia sendiri, Bu. Dia tetap harus dicatat karena pada akhir tahun perusahaan itu ingin melihat apakah usaha yang dilakukan itu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Tentunya sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang setelah kita selesai mencatat ke dalam jurnal umum, ini selanjutnya kita posting ke buku besar. Buku besar ini bukan berarti buku itu bentuknya besar, bukan. Tetapi buku besar ini adalah untuk mencatat transaksi perkiraan yang sejenis. Jadi, ketika kita berbicara tentang buku besar kas, berarti kita berbicara tentang transaksi yang terkait dengan kas. Jadi, semua transaksi yang terkait dengan kas itu kita masukkan ke dalam buku besar kas. Semua transaksi yang terkait ke dalam bentuk piutang usaha itu masuk ke buku besar piutang usaha. Selanjutnya juga sama, semua yang terkait ke buku utang itu akan masuk ke dalam buku besar utang. Nah, setelah itu kita akan melihat saldo, berapa sisa dari akun-akun yang terjadi atau transaksi yang terjadi pada perusahaan ini. Kas itu setelah kita hitung itu saldonya ada 21.300.000. Kita masukkan ke dalam buku ke dalam neraca saldo. Kemudian piutang usaha ada 5 juta. Untuk transaksi yang terkait dengan aktiva itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Untuk yang terkait dengan modal, saldo normalnya ada di sebelah kredit. Pendapatan di sebelah kredit. Beban ini terkait di sebelah debit. Nah, saldonya ini masih sama. Saldo antara keduanya ini mesti sama. Kalau yang sisi debit 30 juta, sisi kredit juga 30 juta. Ibu, bagaimana Bu kalau saldonya beda? Kalau saldonya beda berarti jawaban kita keliru. Ada hal yang perlu kita perbaiki. Baiklah, ini penjelasan sepintas tentang transaksi yang saya berikan. Kuliah selanjutnya akan kita masuki di e-link, kita buka sesi tanya jawab. Apa yang perlu Anda tanyakan, silahkan Anda tanyakan. Jadi kunci di dalam pembelajaran akuntansi ini sebenarnya memang harusnya kita ketemu tatap muka biar kita lebih jelas, lebih detil untuk menjelaskan. Namun mengingat keadaan yang terjadi, kita harus tetap semangat. Dan mahasiswa saya tekankan untuk Anda supaya punya buku. Buku ini kalau pada pertemuan tatap muka ini kami wajibkan untuk mahasiswa mempunyai buku. Jika mahasiswanya tidak punya buku, ini kalau saya yang masuk ini tidak saya perkenankan untuk masuk ke kelas. Karena apa yang akan kita bisa lakukan kalau kita mau pergi ke sawah misalnya, tapi kita tidak punya alat untuk dilakukan di sawah. Kita tidak punya cangkul, kita tidak punya parang, apalagi kalau kuliah tidak punya buku. Nah, buku ini bisa dipakai buku Hongren. Buku Hongren pengantar akuntansi 1. Anda bisa beli atau Anda bisa pinjam ke kakak-kakak tingkat yang sebelumnya, karena buku wajib yang kami terapkan adalah buku Hongren. Demikian kuliah saya tutup. Saya lanjutkan di e-link. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.